Assalamualaikum guys. Oke, kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabari rek? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Ruban 2024. Bagaimana kisah keseruannya? Gak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Di sebuah desa di sisi perbukitan yang indah, hiduplah seorang pria bernama San Umugam yang dikenal tangguh dan juga kejam. Namun di satu sisi orang lain menganggap San sebagai orang yang tidak berguna dan hanya membuat sebuah kerusuhan di desa tersebut saja. Di saat itu, San tidak sengaja ditabrak oleh dua orang pria yang membuat tas belanjaannya terjatuh. Sementara itu dua pria itu tidak merasa bersalah, bahkan tidak meminta maaf sama sekali. Dan akhirnya di saat itu terjadilah sebuah perkelahian antara San dengan dua orang pria itu yang dibantu oleh beberapa teman-temannya. Yang kemudian mereka semua lari terbirit-birit karena San telah menghajar mereka hingga babak belur dan tanpa ampun. Di samping itu San hanya hidup berdua bersama istri tercintanya. San dan istri merasa kesepian karena tetangga rumahnya tidak terlalu menganggap akan kehadiran mereka berdua. Dikarenakan San dipandang tidak baik sebab pecandu minuman alkohol dan istrinya belum juga hamil hingga saat ini. Namun, San dan istri tidak begitu memperdulikannya karena mereka berdua mempunyai keyakinan bahwa tetangganya pasti suatu saat membutuhkan bantuan mereka berdua. Karena merasa frustasi, akhirnya San meminum minuman alkohol dengan kadar yang berlebih, sehingga membuatnya semakin tidak terkendali, lalu berjalan mengelilingi desa tersebut. Di saat itu San mengatakan bahwa dirinya dan istri merasa kesepian lalu memilih untuk mati. Karena di satu sisi para tetangga rumahnya semuanya membenci mereka, bahkan tidak ada yang ingin mendekati mereka berdua. Yang kemudian San pun menancapkan tangannya ke sebuah pisau yang terletak di tempat sesembahan. Sontak para tetangga rumahnya tidak menyangka kalau San akan melakukan hal segila itu demi dirinya dan istrinya dihargai oleh para tetangga rumahnya. Di samping itu juga San nekat mencari madu di hutan menggunakan alat seadanya, di mana San harus melewati banyak rintangan yang memacu adrenalin seperti mendaki sebuah perbukitan yang tinggi serta kondisi wilayah yang rentan akan kedatangan harimau. Namun di saat itu terdapat beberapa pemburu yang tidak sengaja menembak sarang madu tersebut sehingga mereka semua dikejar oleh semua tawon yang mengganas. Beruntungnya mereka semua selamat dan San juga terbangun dari pingsannya karena telah ditabrak oleh sebuah mobil yang melintas. Dan setelah itu pun San berpindah tempat untuk mengambil sarang madu yang berada di puncak bukit. Yang kemudian madu tersebut dijual supaya bisa membantu membeli kebutuhan San dan istri sehari-hari. Ketika San hendak pulang, San mampir di sebuah kuil untuk membantu 3 orang pendeta yang sedang kesulitan. Para pendeta itu pun kemudian berterima kasih kepada San karena telah membantu dirinya. Selain itu para pendeta akan mendoakan San agar cepat mempunyai seorang keturunan, di mana Dewa Ayapan yang akan mengabulkan keinginan San dan juga istri. Bahwasanya pada suatu hari nanti San dan istri akan diberikan seorang anak laki-laki yang tangguh dan juga baik hati seperti ayahnya yaitu San. Keesokan harinya San pergi ke hutan untuk mencari hewan buruan yang akan dijadikan santap makan siang. Tanpa disengaja, San telah menemukan seorang bayi laki-laki yang menangis merintih karena kelaparan. San mencoba mencari orang tua bayi tersebut di sekitaran area perbukitan itu. Namun, San tak menemukan seorang pun yang berada di perbukitan dan seketika San berpikir bahwa bayi tersebut tidak memiliki orang tua. Atau bisa saja ucapan sang pendeta itu memanglah benar mengenai San beserta istri yang akan diberi seorang keturunan. San nampak bahagia sekali walaupun istrinya tidak mengandung anak dari benih yang ditanam San secara langsung. Dan kini San akan mengadopsi bayi tersebut seperti anak kandungnya sendiri. Karena bayi tersebut adalah pemberian dari Dewa Ayapan. Sesampainya di rumah istrinya San kaget setelah melihat San pulang dengan membawa seorang bayi laki-laki. Dengan semangat San mengatakan bahwa istrinya mengadopsi bayi tersebut. Dikarenakan bayi tersebut ditemukan di area perbukitan dan tidak melihat seorang pun kedua orang tua dari bayi itu. Sontak istrinya pun mengajukan diri menjadi yang pertama untuk mengasuh bayi itu, lalu memberi nama bayi tersebut dengan nama Mani. Yang kemudian San dan istrinya pun akhirnya membesarkan Mani dengan penuh kasih sayang. Di mana di setiap kemanapun San dan istrinya pergi, pasti Mani selalu berada di sisi mereka berdua.
Di saat San mengadopsi Mani, San seketika teringat akan kisah dirinya yang masih menginjak usia kanak-kanak, di mana ayahnya di waktu itu telah pontang-panting mencari pekerjaan, namun tidak juga diterima dimanapun. Dikarenakan ayahnya dulu tidak bersekolah yang membuat ayahnya kini tidak bisa membaca dan juga menulis. San yang bersekolah kemudian mengajari ayahnya untuk membaca perlahan-lahan sampai ayahnya bisa membaca. Tetapi ayahnya tidak pernah merasa malu sedikit pun karena semuanya itu membutuhkan sebuah perjuangan. Yang pada akhirnya San pun berhasil membuat ayahnya dapat menulis dan membaca dengan lancar. Seiring berjalannya waktu, Mani tumbuh dewasa dan menginjak usia kanak-kanak yang senang sekali dalam bermain. Di saat itu Mani kebetulan telah menemukan busur milik nenek moyangnya dulu yang tersimpan di gudang rumahnya. Mani kemudian bersikeras meminta kepada San untuk mengajarinya cara bermain panah dengan benar. Sebenarnya San agak ragu untuk mengajarkan Mani dalam bermain panah karena ditakutkan Mani akan menyalahgunakan keahlian memanahnya tersebut. Namun Mani memaksa San dan istri untuk tetap mengajari dirinya dan akan nekat pergi ke hutan sendirian jikalau San tidak mengizinkannya. Setelah itu San mengantarkan Mani ke seorang ahli panah yang akan membuka pembelajaran pemanahannya. San sangat yakin sekali bahwa putranya Mani dapat menguasai teknik memanah dengan sangat cepat. Namun, di masa pelatihannya, terlihat Mani tidak belajar sama sekali melainkan hanya bertugas mengambil anak panah milik siswa lainnya. Sepulangnya Mani dari latihan memanah, Mani hampir saja terkena sebuah tembakan dari beberapa orang yang memburu hewan liar. Mani kemudian berlari terbirit-birit karena ketakutan dengan suara tembakan yang sangat kuat dan mengadukannya kepada San. Terlihat San sangat khawatir dengan Mani lalu memarahinya karena Mani telah melewati jalur hutan, di mana para pemburu liar berada di sana untuk menangkap hewan-hewan liar yang sebenarnya dilindungi. San sebenarnya sudah berusaha menghalangi para pemburu itu untuk menangkap hewan-hewan yang berada di hutan di sisi perbukitan. Namun, mereka semua tidak mendengarkan perkataan San, di mana mereka memiliki bos yang selalu mengarahkan anak buahnya untuk menangkap semua ekosistem yang sekiranya dapat dijual dengan mahal. Dan sampai kini San dan warga lainnya tidak bisa melarang mereka semua, karena sebagian warga juga ada yang bekerja dengan bos para pemburu tersebut. Setelah itu San dengan sigap pergi ke sebuah markas milik bos para pemburu untuk menjemput temannya Durai. Durai telah dikabarkan oleh istrinya bahwa selama 2 hari belum juga kembali ke rumah. Namun San terkejut setelah melihat Durai yang sudah terkapar di tanah dalam keadaan yang sekarat, di mana bosnya telah menggorok lehernya Durai karena Durai telah mengadukan mengenai pemburuan liar kepada para polisi hutan, yang nantinya bos para pemburu tersebut akan dikenakan sanksi yang sangat berat karena sudah merusak ekosistem alam. Seketika San yang merasa tidak terima atas kematian Durai pun langsung membantai habis anak buah bos para pemburu dengan sangat kejam. Karena San tidak terima temannya diperlakukan sesadis itu, hanya ingin melindungi hewan-hewan yang dilindungi oleh negara. Ya akhirnya mereka semua pun kewalahan setelah melawan sang harimau hutan yaitu San yang perkasa. Di sisi lain, terlihat Mani berlatih memanah dengan penuh semangat karena ingin menjadi ahli pemanah. Yang nantinya Mani ingin membantu ayahnya untuk mencari makanan di hutan dengan cara berburu. Di saat itu Mani telah mengejutkan para siswa lain dan sang pelatih bahwa Mani lebih unggul dari mereka. Padahal Mani tidak pernah berlatih dan selalu mengambil anak panah milik siswa lainnya. Tetapi di satu sisi Mani selalu memperhatikan bagaimana pelatihnya mengajarkan kepada siswa yang lainnya, yang membuat sang pelatih telah salah menilai Mani lalu tidak memerintahkan Mani untuk mengambil panah milik siswa lainnya lagi. Di dalam markas para pemburu, terlihat bos mereka sangat kesal dengan San yang telah menghabisi anak buahnya hingga babak belur. Selain itu juga San berusaha menghalangi mereka untuk berburu di hutan tersebut. Karena menurut San, para pemburu akan menyebabkan hewan-hewan terlindungi akan punah dan tidak akan pernah terlahirkan kembali. Namun bos para pemburu itu tidak memperdulikannya dan tetap akan melakukan perburuan di setiap harinya sebagai penghasilan mereka. Bos mereka juga akan memberikan sebuah pelajaran untuk San yang bertingkah seolah-olah menjadi seorang pahlawan hutan. Beberapa hari kemudian, di desa tersebut mengadakan sebuah perlombaan panah yang hanya diikuti oleh anak-anak. Di sana anak-anak nampak serius dalam memanah agar mereka dapat memenangkan perlombaan tersebut, di mana anak-anak telah menunjukkan skill memanahnya dan hanya terlihat satu orang yang nampak unggul. Sementara Mani mengikuti perlombaan tersebut juga, namun sang pelatih panah berusaha menghalangi Mani agar tidak ikut serta.
Beruntungnya Mani dibantu oleh inspektur polisi yang ingin melihat keahlian Mani yang katanya jago dalam memanah. Mani pun langsung meluncurkan anak panahnya dan benar saja, panah peserta lain berhasil ditembus oleh anak panah milik Mani. Sontak San yang melihatnya tidak menyangka sama sekali bahwa anaknya Mani dapat melakukan hal tersebut. Dan pada akhirnya Mani pun menjadi pemenang dalam perlombaan pemanahan tersebut. Setelah perlombaan usai, Mani ditantang oleh teman-temannya untuk memanah seekor burung. Lalu dengan sebuah taruhan uang jikalau Mani berhasil memanahnya. Mani pun dengan cepat langsung meluncurkan anak panahnya namun tidak mengenai sasaran. Teman-temannya pun merasa sangat kecewa lalu mengatakan bahwa kemenangan Mani tadi hanyalah sebuah kebetulan saja. Seketika Mani pun menyangkal ucapan temannya dan mengatakan bahwa dirinya tidak berniatan untuk memanah burung yang tidak bersalah tersebut. Karena ayahnya selalu mengajarkan agar menjaga ekosistem alam yang kini di desanya sedang terancam punah. Maka dari itu, Mani akan memulai itu semua dan berusaha untuk menghalangi orang-orang yang ingin memburu hewan-hewan yang dilindungi oleh negara. Ketika San beserta keluarga kecilnya itu hidup bahagia, San seketika teringat dengan ayahnya yang dulu tidak bisa merasakan kehidupan yang sangat indah dalam jangka waktu yang lama. Di mana ayahnya San sangat senang sekali karena dirinya sudah bisa membaca berkat San yang mengajarinya. Namun di satu sisi ia telah mendapat sebuah surat dari bank yang menyatakan bahwa pihak bank telah menyita rumah mereka berdua. Sontak mereka berdua pun menangis histeris karena mereka berdua kini tidak memiliki tempat tinggal lagi. Sementara ayahnya hanyalah pekerja pembuat bata dan juga San masih harus melanjutkan pendidikannya. Namun ayahnya tidak memiliki jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan ditambah tidak ada siapapun yang mau membantu mereka berdua ketika dalam kesulitan. Yang pada akhirnya ayahnya San pun bunuh diri dengan cara menggantungkan dirinya karena sudah tidak ada pilihan lagi untuk hidup. Di samping itu San dan juga putranya Mani pergi ke kuil lalu menyucikan diri San di sebuah sungai. Supaya San dan putranya Mani terjauh dari mara bahaya yang bisa datang kapan saja. Terlihat San tidak diberkati oleh pendeta, melainkan oleh putranya sendiri, yaitu Mani. Di mana San beranggapan bahwa Mani adalah utusan dari dewa yang selalu membawa keberuntungan di dalam hidupnya San. Karena San sudah merasakan sendiri setelah kehadiran Mani di dalam hidupnya membuat keberuntungan datang kapanpun San inginkan. Di sisi lain, beberapa warga berlarian karena seekor harimau telah berada di hutan di sisi perbukitan yang mana sangat dekat dengan pemukiman warga. Sebagian warga mengira bahwa kedatangan harimau tersebut karena tempat habitatnya mereka terancam dan makanannya tidak ada sama sekali yang membuat harimau datang ke bukit. Sementara itu istrinya San kebingungan meminta bantuan kepada orang-orang karena San dan Mani masih berada di hutan. Dan kini ditambah lagi bahwa dikabarkan terdapat seekor harimau yang mengganas dan kelaparan. Sontak membuat istrinya San terlihat panik namun tidak bisa melakukan apapun. Yang akhirnya istrinya San memilih untuk bersembunyi di dalam rumah lalu berdoa kepada dewa agar suami dan putranya selamat. Sementara itu San dan Mani masih berada di hutan dan hendak pulang ke rumah karena hari sudah mulai gelap. Mani selalu membawa busur anak panahnya untuk berjaga-jaga dari hewan buas yang akan menerkam mereka kapan saja. Namun tiba-tiba San merasa tidak beres. Karena pada saat itu San dan juga Mani merasa di sekelilingnya ada yang mengintai. Mani dengan cepat langsung meluncurkan anak panahnya ke semak-semak yang ternyata mengenai salah satu seorang pemburu yang ingin menyerang mereka. San kemudian mengeluarkan parangnya untuk mempertahankan diri dan juga anaknya. Di mana beberapa pemburu ingin membunuh mereka guna membalaskan dendam terhadap San yang berlagak menjadi seorang pahlawan hutan. Namun mereka semua telah dikalahkan oleh San dan juga Mani yang saling bekerja sama dalam melindungi satu sama lain. Dan setelah itu mereka berdua pun kembali ke rumah dengan cepat karena merasa tidak aman berlama-lama di dalam hutan. Keesokan harinya, satuan tim polisi yang dipimpin oleh Inspektur Santos menyusuri hutan di area perbukitan, di mana para polisi itu ingin menangkap harimau yang dikatakan telah berkeliaran di hutan. Polisi kini percaya bahwa harimau memang benar berkeliaran karena mereka telah menemukan jejak kakinya. Yang kemudian para polisi itu pun memasang kamera CCTV untuk memantau pergerakan harimau tersebut dan agar gampang dalam menemukan sarangnya. Selain itu, polisi juga memerintahkan para petani dan pekebun agar berhenti bekerja dalam beberapa hari karena ditakutkan harimau itu bisa menerkam mereka di saat mereka lengah. Namun San tidak memperdulikannya walaupun sudah ditegur oleh para polisi tersebut. Yang mana San tidak begitu takut dengan harimau
yang jikalau ia tidak bekerja, maka ia tidak bisa menghidupi istri dan putranya yang kelaparan. Dan di saat itu pun San masih saja meneruskan pencarian madunya di hutan. Di samping itu para pendeta telah menjadi provokasi lalu menghasut para warga untuk mengadakan ritual untuk Dewa Ayapan yang dapat mengendalikan harimau tersebut, dan dengan itulah mereka semua selamat dari mara bahaya. Terlihat para pendeta dan penduduk lain melakukan sebuah ritual di rumah mereka masing-masing. Namun San, istrinya dan Mani tidak begitu takut karena ia mempunyai Mani yang dipercaya oleh San dapat melindungi keluarga kecilnya. Karena dipercaya Mani sudah jelas adalah utusan dari dewa yang bertugas untuk menjaga San beserta sang istri. Sehingga mereka bertiga pun memberanikan diri untuk pergi ke kuil lalu melakukan upacara sesembahan. Walaupun para polisi telah berupaya melarang mereka semua untuk melakukannya, namun mereka tetap saja bersikeras dan nekat untuk melakukannya demi keselamatan keluarganya masing-masing. Sementara itu, bos para pemburu tidak melakukan ritual apapun supaya mereka semua terlindungi. Melainkan, bos mereka malah membunuh 2 orang anak buahnya karena sudah memberitahu kepolisian mengenai harimau tersebut. Yang mana bos mereka sendirilah yang akan menangkap dan menembak harimau itu, yang nantinya kulit, taring, dan lain-lainnya akan dijual kepada orang yang berkulit putih dengan harga yang sangat tinggi, yang pastinya akan membuat bos para pemburu itu kaya raya dalam waktu sekejap. Di malam harinya, para pendeta secara diam-diam pergi ke kuil agar para polisi tidak mengetahuinya, karena para polisi telah melarang keras para penduduk dan termasuk pendeta agar tidak keluar dari rumah di saat situasi yang genting seperti saat ini. Sementara itu San ternyata sudah berada di hutan tersebut dan berdiri tepat di dekat beberapa pemburu yang berbaring tewas. Para pendeta itu kemudian menghampiri lalu menuduh San sebagai pembunuh karena ia mempunyai masalah terhadap para pemburu itu. San sudah bersumpah bahwa dirinya tidak melakukan hal tersebut karena ia tidak tega untuk membunuh sesama manusia. Namun para pendeta itu pun tetap saja tidak mempercayainya karena lisan seseorang bisa saja berbohong. Tak lama kemudian, segerombolan penduduk desa pun datang ke tempat itu beserta bos para pemburu, yang kemudian langsung menyerbu San yang dianggap telah membunuh beberapa pemburu itu. Terlihat dengan sekuat tenaga San membela dirinya dengan menghabisi orang-orang yang telah menyerang dirinya. Dan di saat itulah mereka semua tidak ada yang berani lagi mengejar San yang sudah mengamuk. Di samping itu, salah satu pendeta telah menamparnya lalu mengikat San di sebuah pohon. Para pendeta itu memiliki niatan untuk menumbalkan San untuk harimau yang sedang kelaparan tersebut. Karena menurut mereka dewa telah mengatakan bahwa harus menumbalkan salah seorang yang dianggap sangat hina dan sering membuat masalah. Namun Mani bersikeras meminta kepada pendeta dan yang lainnya agar tidak melakukan hal tersebut. Mani kemudian berjanji akan menyelamatkan para penduduk desa dari serangan harimau, di mana Mani akan menangkap harimau itu sendiri lalu memperlihatkan ke semua orang. Dengan syarat mereka semua harus melepaskan ayahnya San yang tidak bersalah itu. Dan setelah itu Mani pun langsung pergi ke hutan untuk membuktikan bahwa ia dapat menangkap harimau tersebut. Sementara itu San meneriaki Mani agar tidak melakukan hal tersebut yang dapat membahayakan nyawa putranya Mani. Namun Mani bertekad untuk menyelamatkan ayahnya agar bisa hidup bahagia bersamanya kembali. Di malam itu pun, para polisi mendatangi tempat tersebut lalu mengusir mereka semua karena situasi sedang tidak aman. Namun mereka semua menolaknya karena ada seseorang anak kecil yang akan membuktikan bahwa ia akan menghalau harimau itu pergi dari perbukitan. Dan tak lama kemudian, suara harimau terdengar sangat dekat yang ternyata Mani telah menunggangi harimau tersebut. Yang mana Mani adalah dewa Ayapan yang menyamar sebagai anak kecil untuk melihat kondisi keadilan serta kebaikan dan keburukan para penduduk. Dewa Ayapan kemudian menyalahkan para penduduk semua karena telah menghardik dan menghina San yang dianggap buruk oleh mereka. Padahal semua keburukan dapat berubah jikalau ada yang mau membantunya dan memperhatikannya. Maka dari itu Dewa Ayapan berada di dalam keluarga San untuk melindungi mereka dan merubah kehidupan mereka yang menjadi sangat bahagia seperti penduduk yang lainnya. Dan setelah itu pun Dewa Ayapan pergi dengan memerintahkan mereka agar melepaskan San yang tidak bersalah. Kemudian berterima kasih kepada San dan juga istrinya yang telah merawat Dewa Ayapan dan memberinya nama Mani dengan sangat baik. Setelah itu para pendeta dan yang lainnya pun meminta maaf kepada San karena telah menilai salah terhadapnya. Mereka semua tidak menyadari bahwa Dewa Ayapan telah bersama mereka di setiap saat, di mana sudah jelas-jelas terlihat Mani menunjukkan beberapa keahlian yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang dewasa sekalipun. Dan akhirnya penduduk desa pun kembali aman karena harimau itu tidak lagi membuat mereka resah.
Dan San beserta istrinya hidup bahagia walaupun Manny tidak bersama mereka lagi. Dan ditambah penduduk desa yang tidak begitu membenci mereka lagi, melainkan menganggap mereka berdua sebagai keluarganya. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Rutun 2024. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.